Kita memuji bukan supaya kita dapat gudangnya Allah. Kita menyembah bukan supaya kita memperoleh penyediaannya. Memuji itu bukan supaya, memuji itu karena. Kita memuji karena Tuhan itu baik, karena Dia adalah Allah kita. Dan kita memuji karena Dia layak untuk disembah. Tetapi, realita bagi seorang pemuji nggak bisa lama-lama, pasti mengalami kuasa pujian itu sendiri. Karena itu saya mau bahas, waktu Tuhan menyediakan, buahnya seperti apa. When God provides, what are the fruits in your life? Kalau Tuhan menyediakan, dari perbendaharaan Allah, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu buahnya seperti apa dalam kehidupan kita? Kita baca sekali lagi ayat 13, sesungguhnya waktu akan datang, waktu Tuhan menyediakan. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. When God provides, waktu Tuhan menyediakan tahun ini buat Anda, pekerjaan Anda, buat keluarga Anda, buahnya seperti apa? Tanda-tanda bahwa the supernatural provision of God has arrived. Allahmu tidak kecil. Allahmu itu besar. Tuhan kasih infinity di balik 5 tambah 2, 5 roti 2 ikan. Tuhan hanya beritahu 5.000 laki-laki, supaya tidak ada titik, supaya tidak ada konklusinya. Yang bisa diketahui adalah 5.000 kakak. Tapi Allah terus bertambah. Persediaannya tak terhingga. Our God knows no boundary. Tapi Tuhan tahu bagaimana membatasi kita setiap hari dengan rezeki yang secukupnya. Berikan padaku hari ini makananku yang secukupnya. Hati yang konten, yang mudah puas, hati yang mudah bersyukur, bukanlah hati yang kecil. Malah Tuhan akan tambah-tambahkan. Asal jangan begini ya sama Kristus dalam hidup ini. Menggenggam, punyaku, jangan begitu. Belajar sama Tuhan begini. Terjadilah kepadaku sesuai kehendak-Mu. Saya tidak hanya bicara, saya bukan bicara tentang materi, saya bicara tentang apapun. Saya bicara tentang hidup ini jangan begitu orientasinya. Hidup ini harus berserah. Tahu siapa sumbernya. Dan biarkan kita hanya menjadi salurannya. Saat teduh ini sudah berapa lama sih? Wahyu tidak pernah berhenti. Tidak pernah habis. Penyediaan itu bukan hanya bicara tentang barang atau benda, apalagi uang. Penyediaan itu juga bicara tentang pewahyuan. Kadang-kadang saya cuma berpikir dengan tim yang ada kru di balik layar. Kok nggak habis-habis ya Tuhan itu memberkati umatnya. Baik itu urapan, hikmat, marifat. Ini bukan dari kami. Saya terbatas, saudara. Tapi ketika tanganmu tidak begini, Tuhan salurkan. Anda bisa menjadi saluran, Tuhan alirkan segalanya. Tahun yang baru, miliki perspektif yang baru, paradigma yang diperbaharui. Tuhan kita itu tanpa batas. Allah kita tidak miskin. Allah kita tidak pelit, apalagi kikir. Buah yang datang dari Tuhan akan melimpah ruah. Kalau Tuhan bikin anggur, bikin minuman, itu sampai banjir dari bukit ke bawah. Pialaku penuh melimpah, Mazmur 23. Oh, luar biasa. 1, 2, 3, 4 jangan lupa Anda catat. Saya lanjutkan sedikit lagi, di ayat 14 dan 15 saja. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Coba coba Anda perhatikan kata aku akan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, itu pekerjaan Tuhan. Penyediaan Allah adalah pekerjaan Allah. Tidak bisa dibantu oleh kita. Itu bukan dari sisi manusia, tapi dari sisi Dia sumbernya. Tapi Tuhan berniat untuk memberkati hidupmu and increase you. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. I will, aku akan. Lalu berikutnya ada kalimat sambungan, mereka akan. Setelah aku akan Tuhan, sekarang mereka akan. Ada kerjasama berarti. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Lalu mereka akan, kedua kali diulang. Pekerjaan yang lain, bukan hanya membangun kota, sekarang menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Lalu diulang lagi ketiga kali. Mereka akan. Pekerjaan berikutnya, membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya.
Saya senang sekali melihat di ayat yang ke-14 ini Tuhan kerja sama-sama kita. God will bless your work this year. Allah akan memberkati pekerjaan dan profesi Anda. Tapi jangan lupa, sekalipun pekerjaan itu diberkati, Anda tetap harus kerja. Nggak kerja, nggak usah makan, kata firman Tuhan. The work is blessed, alright, but it is still considered work. Pekerjaan itu diberkati, tetapi tetap tergolong pekerjaan. Bedanya di sini kalau Allah memulihkan. Ada increase activity atau aktivitas yang meningkat. Bedanya, aktivitas yang diberkati oleh Tuhan disertai dengan joy and heaven's energy. Disertai dengan energi dari sorga dan disertai dengan sukacita. Pekerjaan itu bukan kutuk, Bapak, Ibu, Saudara. Dari sejak Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden, Adam suruh kerja. Cuman bedanya, nggak ada depresi. Mereka bekerja sama dengan Tuhan. Work is beautiful. Jadi tahun ini, tolong hadapi tanggung jawab, peran, tugas, job deskripsi yang ada di depan Anda itu dengan sukacita di hati. Thank you Tuhan, terima kasih. Berapa banyak orang hari ini tidak punya pekerjaan. Kalau Anda punya, bersyukurlah. Jangan hanya bersyukur, bersukacitalah. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Pekerjaan itu diberkati memang. Tuhan berkata, aku akan. Itu bagian saya, persediaan. Bagianmu, memujilah Tuhan dalam profesi dan pekerjaan sehari-hari. Bersyukurlah, bersukacitalah. Bergembiralah karena Tuhan. Aku akan, mereka juga akan. Mereka akan membangun, mereka akan menanami, mereka akan membuat. Increase activity, aktivitasnya bertambah banyak. Tapi semua dilaksanakan dengan hati dan pikiran yang penuh dengan pengharapan dan iman. Ada optimisme yang dari Tuhan, bukan sekedar dari positive thinking, tapi dari firman dan janji-janji Allah. Karena Allah kita adalah penyedia, pemelihara, dan pembela. Biarkan aktivitasmu selalu diberkati. Ajak Yesus ke tempat kerja Anda. Ajak Tuhan ke dapur Anda, ibu-ibu. Ajak Tuhan Yesus ke pasar. Ajak Tuhan ke sekolah dan kuliah, hai pelajar dan mahasiswa. Work together with Him. Kongsian dengan Tuhan. Kerjasama. Sekalipun Anda partner junior, dia partner senior, bermitralah dengan Allah. Lihat nanti aktivitas Anda tidak berkurang. Bertambah iya, tapi Anda beroleh kekuatan untuk melaksanakan semuanya. Bukan hanya kekuatan, ada a sense of fulfillment, ada perasaan puas batin yang tiada duanya. Saya jadi ingat ayat-ayat lain di Perjanjian Lama yang bunyinya begini. Mereka akan membangun kebun anggur, namun tidak minum anggurnya. Mereka akan membangun kota maksudnya, menanami kebun anggur, tidak minum anggurnya, membangun kota dan tidak tinggal di dalamnya. Itu lawan katanya. Ketika Tuhan mengutuk seseorang atau suatu bangsa, mereka bisa bekerja, tapi tidak bisa menikmati dalam batinnya. Dan juga tidak ada kenikmatan dalam hubungan. Tapi sekarang di sini beda. When God blesses someone, atau Tuhan memberkati pekerjaan seseorang, orang itu bisa menikmati, ada a sense of fulfillment, ada perasaan puas dalam batin. Salah satu karunia adalah karunia untuk bisa enjoy. Bukan berarti tanpa masalah. Stres itu perlu. Coba bayangkan kalau kita tidak ada tantangan. Hidup kita dull atau boring, bukan? Lama-lama jadi pikun, jadi orang karena nggak ada sesuatu yang dituju. Nggak ada sesuatu yang perlu, yang bisa mengasah otak kita dan menempa mental kita. Tapi segala masalah kita, every test will become testimony. Setiap ujian bisa menjadi kesaksian kalau Tuhan beserta. Bukan berarti yang penting enaknya. Waktu ikut Tuhan itu juga banyak tantangan, banyak pencobaan, bahkan penderitaan. Tapi bersama Tuhan, dia bekerja sama dalam segala perkara, selalu mendatangkan kebaikan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, terpanggil sesuai rencananya untuk menjadi serupa dengan gambar rupanya. Maka apapun yang kita lalui, baik atau buruk, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan apapun yang kita alami, ujungnya adalah mengerjakan kebaikan for you and me. Mereka akan membangun kota, dan mereka juga bisa mendiaminya. Menanam kebun anggur, ikut minum anggurnya. Membuat kebun buah-buahan, makan buahnya, nggak ngilu giginya. Haleluya. Ayat 15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Ya, itu janji Tuhan. Dari sisi Tuhan lagi. Selalu Tuhan itu Alfa Omega. Tuhan yang bekerja, aku akan, lalu bagian kita di tengah. Mereka akan. Lalu ditutup dengan Tuhan Yesus lagi. Aku akan menanam mereka di tanah mereka.
Aku akan muncul lagi. Omega kali ini berkata begini, dan mereka tidak akan dicabut dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Berkat itu datangnya dari Tuhan, susah payah tidak menambahinya. Firman Tuhan Allahmu. Sekali lagi saya ingatkan ya, sekalipun saya bicara tentang provision, persediaan, ingat, hati kita hanya bisa percaya, tidak boleh menuntut. Hati kita bisa klaim firman, tapi jangan pernah marah sama Tuhan atau kecewa karena jalan yang lebih tinggi dari jalan kita. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan hakimi sebelum waktu, bahkan jangan hakimi sama sekali. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang penting, memuji Tuhan itu karena, bukan supaya. Karena format pujian atau praise and worship yang tertinggi, atau hati yang menyembah, yang terindah adalah menyembah Tuhan, karena Tuhan layak untuk kita sembah. Karena itu di akhir daripada pengajaran ini, kalimat terakhir Tuhan adalah firman Tuhan Allahmu. Itu saja yang penting, bukan? Bukan berkatnya, bukan penyediaannya. Bukan the provision, but the provider dengan P huruf besar. Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu. That's all that you need. Saya jadi ingat Mazmur 23. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, dengan kata lain, Tuhan adalah gembalaku. Itu saja yang perlu ku tahu. Dan itu lebih dari cukup bagiku. Ada ya lagi, ayat berkata begini, kasih karuniaku cukup bagimu, kata Tuhan pada Rasul Paulus ketika dia bergumul dengan sebuah penderitaan jasmani. Bukankah begitu? Tuhan adalah gembalaku. Itu saja yang perlu ku tahu. Itu cukup bagiku. Itu maksudnya firman Tuhan Allahmu. Akhirnya kembali semuanya kepada hubungan. Akhirnya ujungnya Tuhan berkata, sudah, kau dengar janji ini. Now look at me, lihat aku. Akulah Tuhan Allahmu. That's ultimate beauty. Itulah keindahan tertinggi. Menyembah dan memuji Tuhan, sayang sama Tuhan dan cinta. Bukan demi memperoleh penyediaannya, tapi karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Dan ini kabar baiknya. Karena Dia adalah Tuhan Allahmu, Dia pasti akan memeliharamu. Burung pipit di udara, Dia pelihara. Bunga di padang, Dia hiasi. Bagaimana dengan hidup Anda? Bukankah lebih berharga daripada burung pipit yang dijual berapa duit? Hidupmu, Kristus mati baginya. Jangan merasa tertinggal, jangan merasa diabaikan. Anda disayang oleh sorga. Terimalah pemeliharaannya. Hamba berdoa untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan, terutama seperti topik hari ini. Waktu Tuhan menyediakan, buah kami akan cepat. Datang cepat. Dan Tuhan Yesus, buah akan datang dari tempat yang tidak terduga. Datang dalam kuantitas. Dan datang dalam kualitas tentunya. Tuhan jamah, Tuhan Yesus, berikan pertolongan-Mu atas mereka yang bergumul secara keuangan. Bergumul ya Tuhan untuk kebutuhan mereka, keperluan mereka. Jangankan keinginan, bayar tagihan aja udah gak bisa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus yang belum punya pekerjaan atau setelah kehilangan pekerjaannya di masa-masa ini. Hamba berdoa Tuhan Yesus, restorasi. Bangun kembali pondok Daud yang hancur itu. Bukan hanya pujian dalam hati mereka. Bangun tembok-tembok hidup mereka. Tembok itu perlindungan Tuhan. Tanpa itu zaman dulu hewan liar masuk, perampok masuk. Hamba berdoa ya Tuhan, kasih mereka financial blessing. Kasih pekerjaan ya Tuhan, angkat gengsi. Supaya tidak ada di sini yang merasa dulu pekerjaanku lebih baik. Hamba berdoa yang Tuhan ketuk nanti pintu. Memberikan pekerjaan baru, berikan hati, the grace, kasih karunia untuk bisa menerima pekerjaan apa saja asal halal dan benar. Asal baik di mata Tuhan. Untuk memulai kembali dari bawah. Berikan suatu sifat yang kesatria, hati yang berbesar. Untuk bisa bertanggung jawab, ya Tuhan Yesus, dengan pekerjaan mereka. Berkati karir mereka di dalam nama Yesus. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam
Yesus Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allahmu. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan tercinta dalam doa berkat pengembalaan ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu, keluarga dan pekerjaan Anda. May God bless you. May God increase you and I mean it. Biar Tuhan memberkatimu. Biar Tuhan menumbuhkan dan menambahkan. Sungguh, kuucapkan segenap hati atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin.